Lagi nonton apa nih? Film Umar bin Khattab, Kak. Oh, Umar bin Khattab. Ngomong-ngomong, kakak boleh nanya kan? Boleh, Kak. Kan kalian itu sekarang sedang nonton film Umar ya? Ya, Nah, film Umar ini menceritakan tentang apa sih? tentang sejarah Islam, Kak. Oh. Dari awal kerasulan Nabi Muhammad sampai umat muslim mencapai kejayaannya. Oh gitu. Soalnya nih kakak juga pernah nonton sekilas. Kalau nggak salah, film ini tuh sering ditayangkan ketika bulan Ramadan kan? Ya, Nah, tapi sayangnya kakak nggak nonton sampai habis, jadi penasaran tuh. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari kalian, jadi penasaran lagi gitu, jadi pengen nonton gitu. Apa seru banget filmnya ya? seru, Kak. Gitu. Tapi kok aneh, filmnya kan tentang sejarah Islam kan? Ya, Dari semenjak Rasulullah diutus jadi Rasul sampai kejayaan. Ya. Tapi kok judulnya Umar? ya, Kak. Soalnya di film ini menunjukkannya dari sisi Umar bin Khattabnya, Kak. Oh, dari sisi Umar bin Khattab? Ya, Boleh juga nih. Kalau nggak salah, Umar itu punya satu gelar yang disematkan oleh Rasulullah. Namanya itu Al-Faruq. Ya. Apa sih Al-Faruq? kalau nggak salah Al-Faruq itu tegas dalam membela kebenaran dan tegas juga menyingkirkan kebatilan, Kak. Ih, betul banget, mantap, If, bener. Nah, teman-teman, kenapa sih kita perlu mempelajari sejarah Islam? Nah, karena ternyata ada yang namanya hukum kausalitas, yaitu sebab akibat. Sejarah yang pernah terjadi di masa lalu itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya misalkan di perang Hunain. Nah, pada peperangan Hunain, meskipun Rasulullah memimpin 12.000 pasukan, kurang lebih seperti itu ya, memimpin 12.000 pasukan, tapi bisa kalah pada peperangan itu. Meskipun jumlah pasukan besar, kekuatan juga dibangun dengan baik, tapi kok bisa kalah? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai 26 bahwasanya Allah berkata atau menyampaikan di dalam ayat tersebut, penyebab daripada kekalahan perang Hunain itu adalah pasukan yang menyimpan rasa sombong. Mereka sombong dengan jumlah pasukan yang amat besar. Tapi nyatanya besarnya jumlah pasukan dan kuatnya pasukan itu tidak bisa menentukan kemenangan. Yang menentukan kemenangan dan kekalahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kehidupan yang akan datang itu bisa dijadikan pelajaran oleh kita agar kita tidak bersikap sombong dalam hal apapun. Karena dalam hadis juga dikatakan barang siapa yang sampai akhir hayatnya menyimpan rasa sombong sekecil pun, maka dia tidak layak masuk surga. Bahkan penyebab daripada jin dihempaskan oleh Allah dari surga itu salah satu sebabnya adalah karena dia menyimpan rasa sombong. Ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam dan jin juga untuk menghormatinya, jin itu menolak untuk tidak menghormati Nabi Adam. Kata jin, buat apa aku menghormati Nabi Adam? Dia diciptakan oleh Allah dari tanah, sementara aku dari api. Nah, karena rasa sombong itulah Allah hempaskan jin dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya, Kak. Aku mau nanya, boleh? Boleh. Urgensi teknologi bagi kehidupan, terutama pendidikan itu apa sih, Kak? Terlebih bagi generasi milenial yang hidup di era digital ini. Aduh, pertanyaannya agak berat nih, tapi coba kakak jawab dengan sesingkat dan sesimpel mungkin ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, begini Mat, ternyata teknologi itu memiliki urgensi yang sangat besar bagi kehidupan kita, terutama bagi generasi milenial. Nah, generasi milenial itu kan adalah generasi yang dihidupkan dengan teknologi yang serba canggih ya.
kita itu sekarang sedang hidup di dunia yang sedang mengalami perubahan besar. Salah satunya dalam hal teknologi dan informasi. Nah, pentingnya teknologi bagi kita adalah agar kita bisa menjadi seseorang yang mengikuti perkembangan zaman. Kok kita harus mengikuti? Ya jelas harus mengikuti, karena barang siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, terutama dari hal teknologi dan informasi, maka menurut kakak dia akan musnah dengan zaman itu sendiri. Contohnya apa coba? Contohnya nih, misalkan tukang ojek. Kan sebelum ada ojek online, ada ojek pangkalan ya? Iya. Nah, ternyata kalau dilihat ya, sampai sekarang nih masih ada tukang ojek yang nggak mau menggunakan aplikasi. Coba bandingkan. Yang satu, ojek online, dia bisa mencari penumpang dengan begitu mudahnya melalui aplikasi. Sementara yang satu lagi, ojek pangkalan, dia bisa dapat penumpang hanya dengan menunggu aja dari pagi sampai siang. Tuh, kalau pakai aplikasi kan online ya, tring-tring ada orderan, tring-tring ada orderan. Kalau tukang ojek pangkalan, diem hanya menunggu keberuntungan. Nah, itulah salah satu sebabnya. Jadi kita itu benar-benar harus menguasai teknologi seiring perkembangan zaman. Jadi jangan hanya main TikTok, jangan hanya scroll konten Instagram. Itu mah udah biasa. Tetapi kalau bisa nih, kita pergunakan handphone untuk mengedit video, bikin video-video estetik tuh. Yang dulu Ayu pernah bilang ke kakak gitu kan, bikin video tentang estetik itulah. Nah seperti itu jadi secara singkatnya nih. Nah, supaya lebih jelasnya, Ama dan Aib bisa gunakan internet. Cari nih, buat apa sih kita harus hidup beriringan atau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Alasannya kenapa sih? Nah, kita gunakan juga nih Google. Cari sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan. Karena semakin hari dan secara terus-menerus, teknologi dan informasi ini akan terus berkembang. Nah, seperti itu kan,